Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Maha melindungi, yang Maha menuntun, yang Maha menerangi, Maha Cahaya, Maha Semesta, yang Maha. Pemirsa, dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube Hai TV Channel 3 Nabi Orti, semoga selalu rahayu dalam karunia yang sengaja dipilih nada-nada japa kirtanam untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti saluran Hai TV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seperti biasa, kita awali dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Yang Maha menerangi, Maha Cahaya, Maha Semesta, yang Maha mengikuti, yang Maha menyaksikan, Maha tahu, Maha rahasia, yang Maha melingkupi, yang Maha melindungi, yang Paramakawi sangkan paraning dumadi, yang Maha melingkupi, yang Maha melindungi, yang Paramakawi sangkan paraning dumadi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Mei ini front cover majalah Wartam dihiasi laporan utama, membedah kelas online plus minus sekolah rumah. Ini menarik, karena social distancing sebagai cara dengan pilihan hashtag di rumah saja, kerja dari rumah, dan sekolah dari rumah. Pasti ada implikasi, kendala, dan harapan. Karena itu, redaktur dan penulis Wartam meracik dalam 68 halaman Wartam. Namun demikian sebagai ilustrasi, sebentar lagi akan dibuka Quick Pages sekilas anatomi Wartam sebagai respon pada Hari Pendidikan Nasional. Dia Parisia. Thanks Mia Gandewa. Pendidikan seperti disebut framing draft Wartam memang sejaman dengan peradaban manusia. Tapi, pengajaran konon dimulai saat dikemukakannya Homo sapiens. Lalu para ahli datang dengan metode sekolah berjenjang, classroom sekolah. Namun sangkala Rona alias COVID membuat semua sistem berubah sontak. Semua shock, semua mendadak. Mendadak kuota, mendadak online, mendadak stres karena pandemi, dan orang tua mendadak jadi guru. Pendidikan di keluarga dengan muatan naluri sudah selesai. Kini hanya sebuah nostalgi. Anak milenial haus akan sistem pengajaran pengetahuan, silang pendapat, kajian teori, dalil, paradigma yang hanya didapat
dalam metode classroom. Kalau terjadi sengkarut sekolah rumah, sekali lagi ini pasti soal manajemen. Mendadak sekolah rumah di era milenial sebenarnya bukan masalah. Tapi persoalan timbul karena di era milenial ini sebagian besar penghuninya masih orang lama, di mana daya nalar spiritual sains dan teknologinya masih kolonial. Maka terjadilah sekolah online dengan centang perenang. Tetap di rumah, Tetap bersama Hai TV Channel 3 sambil membaca Wartam. Semuanya dapat Anda ikuti halaman demi halaman Wartam edisi Mei 2020. Dimulai halaman Bencingah, ide bagus jelantik tentang Hardiknas. Candi Bentar, ide bagus jelantik mengenai ayat-ayat catur guru. Dilanjutkan Prof. Ketut Sude, Gurukula versus Classroom. Dan Nanang Sutrisno, menulis online hal material dalam virtual. Di bagian utama, Kori Agung, Wayan Sukarma, plus minus sekolah rumah. Disokong dengan Wawan Rasa, ide bagus Srey Mantra, Wali Kota Denpasar, Mas Sumantri, Bupati Karangasem. Wartam Berita, Prof. Ide Bagus Rake, dengan meracik manajemen sekolah online. Gede Swantana tentang Weda dan Sains, Nyoman Dayo mengenai Acarya dan Sisya, dilanjutkan I Gusti Ketut Widana tentang Sang Guru Google. Jero Banga tentang guru pengajian, Yoga Segara sekali lagi boarding school. Putu Wawan hanya pandai digawai, dan Gita Sindu mendidik dan mengajar. Ari Dwi Jayanti dengan bahasan tutur fitur, Alit para tiga pasraman dalam keluarga. Rudite googling, browsing, exploring. Janaka mengenai sekali lagi Dronacarya. Wedasrana guru rupaka. Wartam Wariga ide Kade Swaryoke dengan sasih gering. Wartam Usada, Dr. Ide Bagus Wiryanata dengan penyakit hati ke-18, panik. Wartam Kosala, Suyoga, membangun perahyangan. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu High School Ina. Swastiastu Kak Mia. Sorry menunggu lama, tadi ada beberapa urusan. So, dia apa kabar? Good, becek-becek. Kak Mia apa kabar? Ya, becek-becek juga. Kapan pulang dari Paris nih? Jampangnya ada letter Paris tuh. Oh ini, Ya. dari bapak saya Oh. harus dipakai. Biasalah orang tua. BTW, saya menepati janji saya, kan saya bilang mau datang lagi kan? Ya, benar tuh. Akhirnya datang juga. Dari butik kemarin saya terngiang-ngiang sama gedung 3. Gedung Cipta, gedung Sastra, gedung Pustaka. Nah Kak Mia sempat bilang Himri. Itu apa sih? Himri, itu namanya Himri. Itu hanya sebuah akronim dari Hindu Micro Library. Jadi H itu hotel, I itu India, M itu mama, R itu ada radio, dan D itu Yankee. Jadi hanya sekedar akronim dari Hindu Micro Library. Oh, nah itu dah yang membuat saya penasaran. Hindu Micro Library. Mikro apa sih itu Kak Mia? Lebih baik kita langsung ke TKP aja yuk. Oke. Wow, ini galeri ya? Ya, ini studio Wartam, tempat apabila kita mengadakan talkshow, memutar nyawang, akademisi, praktisi, membicarakan tentang hidup masa kini. Jadi tempat-tempat ini sehari-hari disulap menjadi galeri, dan ada beberapa kali kita mengadakan pameran lukisan, mengadakan sketsa, dan kini nyambung ke pameran kartun Jokowi di mata saya. Wow, ini ikon ikonik orientalis. Kok bisa sih? Ya, konon ini aksara benaksara. Oh, ini Himri ya? Iya, sini ini tadi. Ini sih bukan mikro, ini lumayan besar. Sudah rapi, warna
Atraktif. Milenial pula. Berapa sih koleksinya Kak Mia? Jadi koleksi di Himri ini ada 20 ribuan. Jadi mulai dari buku fisik dan non fisik kita kategorikan menjadi 4, yaitu buku kategori fatwa, di sini kategori fatwa, susila, di sini susila, acara, dan beberapa buku populer Hindu yang sering dibaca dan banyak orang juga datang ke sini. Jadi Himri itu adalah gerakan nirlaba, pusat pengkajian, pendidikan, dan juga penyelamatan naskah-naskah Hindu untuk diwariskan kepada generasi muda lain yang akan datang. Jadi buku-buku ini adalah bagian dari lentera kecil untuk menjadikan Hindu tetap bercahaya. Gimana dia kesannya? Ini sih bukan kecil Kak Mia, karena saya dengar-dengar di Skandinavia ada tuh museum kecil yang hanya satu room dan dengan satu koleksi saja. Oh, ternyata ada ya di Skandinavia. This is great Kak Mia. I'm happy being here. BTW, bisa pinjam buku nggak Kak Mia atau cuma bisa baca saja? Oh, tentu bisa dong. Tidak hanya meminjam buku, di sini mirip seperti perpus pada umumnya. Bisa baca di sini, bisa juga mendonasikan buku-buku milik kalian. Wah, infonya sangat komplit, great. Nanti saya ajak deh teman-teman kampus saya untuk datang, untuk baca buku-buku tentang dasar agama Hindu. Thanks ya Kak Mia. Makasih dia. Good luck ya. Membaca buku digital seperti berenang di kolam renang. Membaca buku konvensional ibarat berenang di laut dalam. Dengan pemandangan dan pengalaman lebih luas. Karena itu, bacalah buku konvensional agar lebih mengerti artinya, memahami isinya, dan meyakini nilainya. Hanya perpustakaan, tempat nilai-nilai dilestarikan. Himri adalah salah satu pelestarian itu. Saya Diah Parisya dari Hindu Micro Library, Hindu Dharma Bercahaya. Dari Galeri Bukuku, saya Widi Puspita. Anda masih bersama Hai TV, Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi ngopi, ngobrol inspiratif. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif di Kedai Ngopi Wartam, Exploring, Sharing, Coaching. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh seorang penulis Wartam, Chandra Vandeva, yang akan mengotopsi tulisannya dalam majalah Wartam edisi 63 bertemakan plus minus sekolah dari rumah. Kalau kita buka-buka setiap halamannya, kita akan menemukan tulisannya Chandra di halaman 63 berjudul Peseraman Keluarga Berbasis Online di Tengah Pandemi COVID-19. Apa, bagaimana, dan seperti apa solusinya? Mari kita simak dan diskusikan bersama setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian selokan jali, serat-serat seloka Begawat Gita. Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Napi Orti, Chandra? Becik-becik Ya, kita masuk ke persoalan bahwa ada peseraman keluarga itu sebagai solusi umat Hindu yang belajar di rumah seperti itu. Lalu seperti apa pengertiannya menurut Chandra? Pendidikan memiliki peran penting dalam peradaban pembelajaran hidup manusia. Entah belajarnya dari mana, tidak hanya terikat oleh sekolah.
Jadi sekolah hanya dalam bangunan fisik saja, tetapi muatan di dalamnya adalah belajar. Siswa atau anak belajar di rumah, ya. Belajar di rumah bersama dengan orang tuanya. Jadi orang tua pun bekerja di rumah, sembari bekerja juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menuntun anak-anaknya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga adanya jalin komunikasi dan kedekatan emosional antara si anak dengan orang tuanya. Itu juga merupakan salah satu bentuk aguron-guron atau penerapan dari ajaran putra sesana atau sisya sesana. Tidak hanya di sekolah, tapi dari keluarga di tengah pandemi COVID ini bisa dilakukan pendidikan. Ada kedekatan emosional seperti itu. Apakah itu salah satu keunggulannya? Jadi keunggulan dari pembelajaran dalam peseraman keluarga itu adalah selain anak-anak belajar tentang teknologi karena tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah, juga orang tua berusaha untuk mengajarkan teknologi terhadap anaknya, karena mengakses pembelajaran di sekolah pasti tentunya online kan. Oleh karenanya penting orang tua juga belajar mengenai teknologi, anaknya juga belajar mengenai teknologi yang ada. Orang tua mendampingi anaknya, namun tentu ada kelemahannya. Nah, seperti apa kelemahannya? Yang pertama, jika piranti atau alat teknologi tidak tersediakan, tidak merata. Yang kedua, orang tua belum bisa mengakses. Ketiga, paket data yang misalkan ada gangguan. Oleh karenanya kelemahan ini menjadi evaluasi dari pembelajaran di rumah. Alternatif yang lain bisa dilakukan. Pasti tentunya ada solusi di balik semua ini antara kelebihan dan kelemahan ini. Nah, pemirsa Hai TV Channel 3 juga ingin mengetahui nih Chandra, apa sih muatan-muatan yang terkandung di dalam peseraman keluarga itu? Yang pertama adalah contextual learning, jadi belajar sesuai dengan kontekstual yang ada di lapangan atau di rumah. Jadi di alam, itu belajar dari alam. Jadi kalau kita sudah belajar dari alam, berarti kita mengalami. Sama seperti siswa, ketika sudah belajar dari alam, berarti mereka sudah mengalaminya. Misalkan belajar mengenai Trihita Karana, tiga hubungan yang harmonis. Ketika anak-anak di rumah itu membantu orang tuanya saat nyapu, membantu saiban, kemudian membantu mencuci piring, itu adalah salah satu bentuk penerapan dari pawongan dan juga palemahan. Misalkan membantu saiban itu perahyangannya. Itu contoh-contoh dari penerapan pembelajaran Trihita Karana di rumah. Selain itu juga Trikaya Parisuda, gimana cara berbicara dengan orang tua. Saat ini anak berbicara dengan orang tuanya saja masih attitude-nya agak tanda petik ya kurang gitu. Harus ada pendampingan dari orang tua untuk mengajarkan dan mendidik anaknya agar berkata yang baik atau wacika parisuda itu diterapkan. Ya, itu muatan pelajaran. Terakhir, sebagai closing statement, solusi yang bisa dilakukan ketika kita melihat ada kelemahan dalam peseraman keluarga ini bagaimana, Chandra? Lakukan bagi orang tua ini ya, lakukan kedekatan dengan anak sebagai orang tua. Yang kedua adalah selalu terapkan pembelajaran contextual learning. Jadi pembelajaran yang menekankan pada praktek keseharian di rumah. Kemudian yang ketiga adalah anak belajar dari alam. Anak belajar dari alam, bagaimana caranya menanam sebiji buah misalkan, atau menanam pohon tanaman upakara dan seterusnya. Itu cara-cara juga yang bisa diterapkan. Tanaman upakara itu misalkan nanam bibit bunga dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pergunakan selalu teknologi. Teknologi dalam pembelajaran itu penting karena sesungguhnya peseraman keluarga itu bisa dicari dari everything is peseraman. Jadi semuanya ini adalah peseraman. Terima kasih penjelasannya Chandra. Perbincangan kita kali ini sangat Kopi Esko, exploring, sharing. Mantap sekali, ya. Mantap. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan Ngopi Ngobrol inspiratif memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Chandra Pansuca pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu-Dharma. Inilah media yang sangat sederhana. Mari kita mulai cerita burung hantu dan si belalang.
Ada seekor burung hantu tua yang galak. Dia akan merasa sangat marah ketika ada yang mengganggu tidur siangnya. Seperti siang ini, belalang sedang bernyanyi sangat kerasnya, dan burung hantu merasa sangat marah. Lalu burung hantu itu berkata kepada si belalang, "Hei belalang, kau ini tidak punya sopan santun. Aku ini sedang tertidur lelap. Kau harus pergi dari sini." Si belalang pun menjawab, "Hei burung hantu, ini kan siang hari, waktunya aku menyambut sinar matahari dengan nyanyianku. Salah sendiri, kenapa kau tidur di siang hari? Siang hari kan hari aktivitas." Si burung hantu berpikir tidak ada gunanya berdebat dengan si belalang itu. Belalang yang keras kepala. Si burung hantu mengubah siasatnya, ia menjadi lebih ramah. Dan burung hantu pun berkata kepada si belalang lagi, "Hai belalang yang baik hati, suaramu begitu merdu. Tapi sepertinya aku mempunyai sesuatu yang bisa membuat suaramu menjadi lebih merdu. Ini ada ramuan kiriman Dewa Kahyangan. Ramuan ini diminum oleh Dewa Sunari sebelum ia bernyanyi untuk para dewa dan para dewi di Kahyangan. Apakah kau mau meminumnya?" Si belalang ingin memenuhi undangan tersebut. Dia langsung pergi ke rumah si burung hantu. Si burung hantu berpikir dalam hatinya, "Dasar belalang bodoh." Si belalang bodoh sudah sampai di rumah si burung hantu. Si belalang sudah sampai di rumah burung hantu tersebut dan ia menyambut ramuan tersebut. Tapi ternyata bukan ramuan. Ternyata ia menyambut apa? Ya, menyambut kematiannya. Si burung hantu langsung menyergap dan memangsa si belalang tersebut. Dan akhirnya belalang tersebut mati ditelan oleh burung hantu. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang burung hantu dan belalang. Sekali lagi, jangan biarkan kata-kata pujian melambungkan kita hingga mengakibatkan kita lenggang, lalu berakibat fatal bahkan celaka. Maaf kalau ada yang salah. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa di program High School berikutnya. Salam damai Channel 3. Life is a simple pleasure. Hidup memang singkat, ibarat kelebat sinar surya. Tugas kita adalah memberi makna tiap gagasan, ucapan, dan tindakan. Kendati hanya sebongkah batu untuk sebuah candi. Saya Jelantik SP dari Galeri Bukuku Hindu Dharma Tercahaya. Pemirsa, sebentar lagi One Day One Sloka. Satu persatu nasihat filsafati abadi Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bharatayuda. Semua ini terbungkus dalam buku Slokatama Bhagavad Gita. Pusatkan pikiranmu padaku, berbakti, bersujud, sembahlah aku, maka kau akan tiba padaku. Aku berjanji setulusnya padamu, sebab kaulah kukasihi Arjuna. Marilah belajar manifestasi Tuhan.
pancaran sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa. Sembilan dewa-dewa beserta senjatanya menjaga keselamatan delapan arah dunia. Di utara Dewa Wisnu dengan senjata cakra, timur laut Dewa Sambu senjatanya Trisula. Di timur Dewa Iswara dengan senjata genta, Tenggara Maheswara dengan senjata dupa. Di selatan Dewa Brahma dengan senjata gada, barat daya Dewa Rudra senjatanya Musala. Di barat Sang Mahadewa senjata naga pasa, barat laut Dewa Sangkara senjata Angkus Brana. Dan di tengah Dewa Siwa senjata bunga Padma, pancaran kesucian ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah para dewa, dewa Tanawasanga, senantiasa siaga menjaga kita semua. Marilah berdoa di depan Padmasana, memuja keagungan Dewa Tanawasanga. Itulah para dewa, dewa Tanawasanga, senantiasa siaga menjaga kita semua. Marilah berdoa di depan Padmasana, memuja keagungan Dewa Tanawasanga. Lantunan Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga nada dan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke relung hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang. Seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap unity. Kendati kita berjarak dan tangan tak bersentuhan, biarkan hati selalu dekat dengan satu keyakinan yang sama untuk Hindu Dharma bercahaya. Karena Kriyana is our lifestyle, keep smiling, keep namaste, salam damai, Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.